Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hinaya Salsabila dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penginderaan. Yang pertama, mata. Mata adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk melihat atau disebut organ penglihatan. Mata bekerja dengan cara mendeteksi stimulus dari cahaya dan mengubahnya menjadi impuls elektrokimia. Kornea berfungsi menerima stimulus rangsangan cahaya dari luar dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam. Pupil berfungsi tempat saluran masuk cahaya. Iris berfungsi untuk memberikan warna mata dan mengatur jumlah cahaya yang masuk, banyak atau sedikitnya cahaya. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh di retina mata. Retina berfungsi untuk membentuk bayangan pada mata. Saraf mata berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang diterima dari retina mata ke otak. Otot mata berfungsi untuk mengatur gerak bola mata. Hidung adalah indera penciuman yang berfungsi untuk mendeteksi bau. Selain itu, salah satu fungsi hidung adalah sebagai indera pernafasan. Dari hidunglah oksigen dan karbon dioksida keluar masuk udara yang masuk melalui hidung ini membawa bau yang kemudian ditangkap oleh hidung. Lubang hidung berfungsi gerbang masuk dan keluarnya udara untuk manusia bernafas. Rongga hidung terdiri dari dua bagian. Selaput lendir berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring kotor yang masuk bersama masuknya udara lewat hidung. Serabut saraf berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang terdapat dalam udara. Telinga atau yang disebut juga indera pendengaran memiliki fungsi merespons stimulus rangsangan berupa bunyi-bunyian. Telinga memiliki peran yang cukup vital bagi tubuh. Telinga berfungsi menyediakan informasi bunyi ke otak. Daun telinga berfungsi untuk menangkap serta mengumpulkan gelombang bunyi. Lubang telinga berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi serta meneruskan bunyi tersebut ke genang telinga. Genang telinga berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi lalu meneruskan ke bagian telinga yang lebih dalam. 3. Tulang pendengaran, tulang martil, landasan, dan sangurdi berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskan ke koklea. Saluran setengah lingkaran berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan tubuh. Koklea atau rumah siput berfungsi untuk mengubah impuls dan menyalurkan ke otak. Saraf berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke otak. Saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah ke rongga mulut. Lidah adalah indera pengecap yang terdiri dari beberapa bagian dan memiliki fungsi-fungsinya. Selain sebagai indera pengecap, lidah juga berfungsi membantu kita dalam berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan dalam menjalankan fungsinya. Lidah dibantu oleh saraf-saraf yang langsung terhubung ke otak. Bagian ujung lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa manis pada makanan atau minuman. Bagian ini sangat peka terhadap rasa manis. Bagian dalam lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa asam pada makanan atau disebut makanan atau minuman. Bagian ini sangat peka dengan rasa asam. Bagian tepi luar lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa asin pada makanan atau minuman. Bagian ini sangat peka terhadap rasa asin. Bagian pangkal lidah berfungsi untuk mendeteksi rasa pahit pada makanan atau minuman. Bagian ini sangat peka terhadap rasa pahit. Kulit atau indera peraba adalah penutup luar bagian tubuh manusia yang berfungsi mengirimkan informasi hasil raba ke otak. Dari kulit kita dapat mengetahui tekstur sebuah benda. Pori-pori kulit untuk mengeluarkan keringat. Kulit ari epidermis berfungsi mencegah masuknya kuman dan mencegah penguapan air dari tubuh. Lapisan dermis terdiri dari pembuluh darah, akar rambut, ujung saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Fungsi lain sebagai alat ekskresi adalah sebagai organ penerima rangsangan, pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, dan bibit penyakit, serta untuk pengaturan suhu tubuh. Lapisan lemak berfungsi menghangatkan tubuh. Ujung saraf berfungsi menyampaikan rangsangan ke otak. Kelenjar minyak berfungsi menghasilkan minyak untuk pelumas. Otot penggerak rambut berfungsi menggerakkan rambut. Kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat. Pembuluh darah berfungsi untuk menyuplai makanan dan oksigen.
Mekanisme penerimaan stimulus. Penerimaan stimulus terjadi pada tingkat reseptor sensorik dan melibatkan konversi energi stimulus menjadi sinyal listrik. Proses ini disebut transduksi sinyal. Penerimaan di reseptor stimulus eksternal seperti cahaya, panas, suara, atau tekanan diterima oleh alat indera yang memiliki reseptor khusus. Perubahan potensial membran stimulus yang cukup kuat akan menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel reseptor terhadap ion-ion tertentu Na+ dan K+. Ini menghasilkan perubahan tegangan listrik lokal yang disebut potensial reseptor. Pembentukan impuls saraf potensial aksi. Jika potensial reseptor mencapai ambang batas tertentu, neuron sensorik yang terhubung akan menghasilkan impuls saraf, yaitu sinyal listrik yang merambah sendiri, potensial aksi. Mekanisme penghantaran stimulus. Impuls saraf kemudian dihantarkan melalui jalur saraf ke sistem saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang. Untuk diproses, proses ini meliputi transmisi sepanjang akson, impuls listrik bergerak cepat di sepanjang akson neuron sensorik dan badan sel menuju ujung akson melalui mekanisme konduksi yang melibatkan pompa ion Na positif dan K positif melintasi membran sel saraf. Transmisi antar neuron sinapsis. Ketika impuls mencapai ujung akson, sinyal diteruskan ke neuron berikutnya melalui sinapsis. Pada sinapsis kimiawi yang paling umum, impuls memicu pelepasan zat kimia yang disebut neurotransmitter ke celah sinapsis. Neuron transmitter ini kemudian berkaitan dengan reseptor pada membran neuron. Pasca sinapsis, neuron penerima memicu respon atau potensial baru di sel tersebut. Jalur saraf neuron sensorik, interneuron motorik, impuls berjalan melalui serangkaian neuron. Neuron sensorik membawa sinyal dari reseptor ke sistem saraf pusat sumsum tulang belakang atau otak. Di sumsum tulang belakang atau otak, impuls dapat diteruskan ke interneuron, neuron relay. Sinyal kemudian diinterpretasikan ke otak atau dalam kasus refleks langsung diteruskan ke neuron motorik yang mengirimkan perintah respon ke otot atau kelenjar efektor. Indera manusia terdiri di mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit yang masing-masing memiliki struktur khusus untuk menerima rangsangan. Mata memiliki kornea, pupil, lensa, dan retina sebagai reseptor cahaya. Telinga memiliki bagian luar, tengah, dan dalam untuk menangkap getaran suara serta menjaga keseimbangan. Hidung menggunakan epitel olfaktori untuk mendeteksi bau. Lidah memiliki kuncup pengecap untuk mengendalikan rasa, sedangkan kulit mengandung berbagai reseptor untuk sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Mekanisme kerjanya dimulai saat stimulus dari lingkungan diterima oleh reseptor sensorik, kemudian diubah menjadi impuls listrik. Transduksi impuls ini dihantarkan melalui saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang atau langsung ke otak. Transmisi lalu otak mengolah dan menafsirkannya sehingga kita dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan dan meraba. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.